Manchester United siapkan tawaran kontrak terakhir untuk Frenkie de Jong. Manchester United akan melakukan upaya terakhir untuk mendapatkan Frenkie de Jong pada bursa transfer musim panas 2022. Setan Merah sangat ingin memboyong gelandang Barcelona tersebut ke Old Trafford. Menurut Sport, Manchester United sedang bersiap untuk membuat tawaran kontrak terakhir kepada Frenkie de Jong. Kontrak tersebut akan membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di skuad racikan Erik ten Hag. Menurut laporan Sport dilansir dari Tribun Football, Ahad 31 Juli, bayaran tertinggi di klub yakni menyamai gajinya saat ini sebesar 45.000 pound sterling per pekan. Laporan tersebut juga mengklaim juara Liga Inggris 20 kali tersebut bersedia membayar 14 juta pounds atau sekitar 255 miliar rupiah kepada de Jong. Itu adalah besaran gaji yang belum dibayarkan Barcelona dan diyakini menjadi salah satu hambatan utama yang mencegah kepergian pemain 25 tahun tersebut. Selain itu, absennya Manchester United dari Liga Champions musim ini disebut-sebut menjadi masalah besar bagi Frenkie de Jong. Karena itu dia juga sangat dikaitkan dengan Chelsea dan juga Bayern Munchen. Namun dapat dipahami, baik Chelsea maupun Bayern Munchen tidak akan siap menandingi tawaran dari transfer Manchester United kepada Frenkie de Jong. Sehingga Barcelona ingin menjualnya kepada Setan Merah. Barcelona secara pribadi dikatakan tertarik untuk menjual pemain timnas Belanda tersebut karena nilai transfernya yang tinggi dan paket gajinya cukup besar. Jumlah itu akan meningkat untuk musim yang baru. Presiden Barcelona Joan Laporta baru-baru ini bersikeras ingin mempertahankan gelandang berusia 25 tahun itu. Laporta boleh saja berkata demikian, tetapi Barcelona saat ini tertekan setelah akhir pada bursa transfer musim panas ini di tengah masalah keuangan mereka. Blaugrana harus melakukan penjualan besar agar dapat mendaftarkan para pemain barunya untuk kompetisi musim ini. Frenkie de Jong diperkirakan tidak akan kesulitan di bawah permainan kendali Erik ten Hag karena sudah saling kenal sejak masih di Ajax Amsterdam. Kelebihan itu dapat memberikan dampak positif bagi Manchester United yang tengah berjuang kembali ke Liga Champions. Manchester United resmi merekrut pelatih baru. Siapa dia? Raksasa Premier League Manchester United pada Minggu 31 Juli 2022 mengumumkan bahwa mereka resmi menunjuk Benny McCarthy untuk menjadi bagian dari pelatih staf Erik ten Hag. McCarthy adalah mantan striker tim nasional Afrika Selatan yang pernah malang melintang bermain di Eropa bersama Ajax, Celta Vigo hingga Porto. Selain itu, McCarthy juga memiliki pengalaman merumput di Premier League ketika memperkuat Blackburn Rovers dan juga West Ham United pada pertengahan 2000-an hingga awal 2010-an silam. Menariknya, McCarthy sempat 2 kali membobol gawang Manchester United saat memperkuat Porto pada partai Liga Champions musim 2003-2004 silam. McCarthy sendiri merasa sangat gembira dengan penunjukan ini, mengingat dia merupakan penggemar berat Manchester United sejak masih anak-anak. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2013 silam, McCarthy langsung terjun ke dunia kepelatihan. Dia mengawali karirnya dengan menjadi asisten klub Belgia, Sint-Truiden. Selanjutnya, McCarthy kembali ke Afrika Selatan untuk menangani Cape Town City sebelum kemudian diangkat ke Amazulu. Di sini dia berhasil membawa finish di peringkat kedua liga lokal yang menjadi rekor terbaik bagi Amazulu.
Kini McCarthy yang berusia 44 tahun bakal ikut membantu kinerja Erik ten Hag di Manchester United dengan menjadi asisten pelatih tim utama. Netizen ingatkan Ronaldo, hanya ada satu raja di Manchester United, King Cantona. Aksi Cristiano Ronaldo menuliskan komentar tentang raja bakal bermain hari Minggu menuai sejumlah protes di kalangan netizen pendukung Manchester United. Ronaldo menuliskan komentar di salah satu akun Instagram dengan pesan yang berbunyi, "Minggu raja akan bermain." Komentar itu tidak hanya disambut antusias, melainkan juga disambut dengan kritikan. Salah satu kritikan yang paling mengemuka adalah soal sosok raja. Menurut sejumlah fans United, hanya ada satu sosok yang pantas menyandang sebutan raja, yaitu Erik Cantona. Protes-protes dari netizen tersebut terlihat banyak beredar di media sosial pada akun-akun yang ikut mengunggah ulang komentar Ronaldo soal bermain lawan Rayo Vallecano. Cantona adalah bintang Manchester United di era 90-an. Karisma dan juga kepemimpinan Cantona di lapangan membuatnya mendapatkan julukan King. Cantona adalah aktor utama Manchester United menunjukkan dominasi di era 90-an. Cantona adalah sosok pemimpin bagi pemain-pemain muda yang dijuluki Fergie Babes, mulai dari Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Nicky Butt hingga Neville bersaudara. Kisah Cantona semakin terasa menarik karena dia memutuskan pensiun di usia 30 tahun ketika berhasil mengantarkan United juara Liga Inggris untuk keempat kali dalam karirnya. Nama Ronaldo sendiri saat ini tengah mendapatkan sorotan tajam. CR7 tidak ikut tur pramusim Manchester United ke Thailand dan Australia dengan alasan keluarga. Spekulasi kepindahan Ronaldo dari Manchester United pun terus menguat seiring sejumlah indikasi yang muncul. Pertemuan Ronaldo dengan manajemen Manchester United bahkan disebut tidak menghasilkan keputusan pasti. Ronaldo masih ingin hengkang, bahkan dikabarkan meminta untuk memutus kontrak agar dia bisa pergi dengan status bebas transfer. Namun masalahnya, sejumlah laporan menyebutkan klub-klub besar Eropa juga tidak berminat untuk mendatangkan Ronaldo dengan berbagai pertimbangan. Steve McClaren merinci kekuatan terbesar dari Erik ten Hag. Steve McClaren percaya kekuatan terbesar dari Erik ten Hag sebagai manajer adalah kemampuannya untuk membaca bagaimana permainan berjalan dan membuat perubahan dengan cepat. Mantan asisten manajer United itu kembali ke Old Trafford musim panas ini setelah ditunjuk sebagai asisten pelatih untuk Erik ten Hag. Pasangan ini pernah bekerja sama di FC Twente lebih dari 1 dekade yang lalu ketika Steve McClaren bertanggung jawab dan Erik ten Hag menjadi asistennya. Ketika pria berusia 52 tahun itu direkrut oleh Manchester United musim panas ini, pindah dari Ajax, dia ingin membawa McClaren bersamanya. Dan juga mantan asisten Sir Alex Ferguson itu telah banyak terlibat dalam pelatihan selama pramusim ini. Steve McClaren terkesan dengan Erik ten Hag selama tahun pertama bersama di FC Twente, dan dia kembali memperhatikan betapa bagusnya dia dalam membaca permainan musim panas ini. Satu kekuatan hebatnya yang selalu saya temukan saat pertama kali bekerja dengan dirinya, dia tahu sepak bola. Dia bisa membaca pertandingan sepak bola. Dia bisa melihat hal-hal yang terjadi di lapangan dan dia sangat terbiasa dengan bagaimana dia ingin tim ini bermain, sehingga dia bisa melihat perubahan yang perlu dilakukan dengan sangat-sangat cepat. Saya memperhatikan itu ketika saya pertama kali bekerja dengan dirinya dan saya menyadarinya saat ini, ungkap Steve McClaren. Erik ten Hag telah mengambil alih sesi selama pramusim pertamanya di United dan dia adalah seseorang manajer yang selalu memainkan peran utama sebagai pelatih di lapangan. Dia juga menonjol di bidang teknis selama pertandingan, tetapi dia bersandar pada Steve McClaren dan juga sesama asisten pelatih Michel van der Gaag. Begitulah cara dia bekerja dengan staf di dalam dan di luar lapangan. Dia banyak mendelegasikan. Dia memberitahu Anda apa pekerjaan yang harus Anda lakukan dan dia mengharapkan Anda untuk melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya, maka dia akan memberitahu Anda bahwa Anda tidak melakukannya. Kami telah melakukan banyak diskusi dengan Erik ten Hag yang bertanggung jawab. Kami para staf harus belajar sebanyak yang dipelajari para pemain. Ini adalah gaya baru, ini adalah prinsip baru, cara bermain yang baru. Kami juga harus mempelajari ini. Jadi dia tidak hanya mendidik para pemain, dia juga mendidik staf dan kita semua di belakang layar, ungkap Steve McClaren.